Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggal mati kerabat, sahabat, dan orang-orang yang dicintai memang bisa menimbulkan kesedihan yang teramat dalam. Akan tetapi, sebagai seorang mukmin, kita wajib menerima segala ketetapan Allah Ta'ala tersebut, sehingga kita pun terhindar dari sikap marah, jengkel, dan tidak ridho dengan takdir tersebut. Meskipun demikian, sebagai manusia biasa, wajar saja jika kita ingin menangis, meneteskan air mata sebagai tanda sedihnya hati kita dengan berpulangnya kerabat atau sahabat yang kita cintai. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami menyaksikan pemakaman putri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisi liang lahat." Dia, Anas bin Malik radhiyallahu berkata, "Lalu aku melihat kedua mata beliau mengucurkan air mata." Dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, maka beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang malam tadi tidak berhubungan dengan istrinya?" Abu Talha berkata, "Aku." Beliau berkata, "Turunlah engkau ke lahat." Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, maka beliau pun ikut turun ke dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis di atas, sebagaimana penjelasan berikut ini. Hadis di atas menunjukkan bolehnya menangis ketika ada saudara atau kerabat atau sahabat yang meninggal dunia, dengan syarat tangisan tersebut tidak diiringi dengan meninggikan suara, merobek-robek kerah baju, atau menambar-nambar pipi, dan sejenisnya. Karena perbuatan tersebut menunjukkan keluh kesah, rasa marah, jengkel, dan tidak ridho dengan takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan, dan juga merupakan perbuatan ciri khas orang-orang jahiliyah terdahulu. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan dari golongan kami siapa yang menambar-nambar pipi, merobek-robek kerah baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah atau meratap." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum berkata, ketika Sa'ad bin Ubadah sedang sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ketika beliau menemuinya, beliau mendapatinya sedang dikerumuni oleh keluarganya. Beliau bertanya, "Apakah ia sudah meninggal?" Mereka menjawab, "Belum, wahai Rasulullah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, mereka pun turut menangis. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak mengazab dengan sebab tangisan air mata, tidak pula dengan sebab hati yang bersedih, namun Dia mengazab dengan ini." Lalu beliau menunjukkan lidahnya, atau rahmati karena lisan itu. Dan sesungguhnya mayat itu diazab disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bolehnya menangis ketika ditinggal mati kerabat juga ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal mati putranya Ibrahim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Sa'if Al-Qain yang istrinya telah mengasuh dan menyusui Ibrahim, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Ibrahim dan menciumnya. Setelah itu, pada kesempatan yang lain, kami mengunjunginya, sedangkan Ibrahim telah meninggal. Hal ini menyebabkan kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepada beliau,
"Mengapa Anda menangis, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat, tangisan kasih sayang." Beliau lalu melanjutkan dengan kalimat yang lain dan bersabda, "Kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Dan kami dengan perpisahan ini, wahai Ibrahim, pastilah bersedih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian faedah yang kedua, kandungan hadis di atas menunjukkan bahwa yang sesuai dengan sunnah adalah orang yang menurunkan jenazah perempuan ke liang lahat adalah laki-laki yang pada malam harinya tidak berhubungan badan dengan istrinya, meskipun laki-laki tersebut adalah laki-laki ajnabi, laki-laki bukan mahram. Karena dalam hadis di atas, Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah orang yang menurunkan jenazah putri Rasulullah SAW ke dalam lahat, padahal beliau bukan mahram bagi putri Rasulullah SAW. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimakumullah berkata, hadis tersebut menunjukkan bolehnya bagi laki-laki untuk memasukkan jenazah perempuan ke dalam kuburnya, karena laki-laki lebih kuat untuk mengerjakan hal itu dibandingkan perempuan. Kemudian faedah ketiga, hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya nasihat atau ceramah ketika memakamkan jenazah tidaklah dituntunkan secara terus-menerus setiap kali memakamkan jenazah. Hal ini karena Nabi SAW duduk di samping makam dan tidak memberikan ceramah nasihat kepada sahabat yang ikut hadir. Yang dikenal atau tersebar ma'ruf dari sunnah Nabi SAW adalah beliau lebih banyak diam serta menyibukkan diri dengan merenung dan memikirkan kondisi ketika itu, kematian. Demikianlah di antara petunjuk salaf setelah Nabi SAW, dan cukuplah kematian itu sebaik-baiknya peringatan dan nasihat. Akan tetapi, jika dalam kondisi tersebut ada di antara hadirin yang berilmu menyampaikan sedikit nasihat ringkas, singkat, yang berisi tentang motivasi agar manusia menyiapkan diri menghadapi kematian, memperingatkan bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita, juga mengingatkan bahwa amal akan dihisab pada hari kiamat. Tentu ini juga sebuah kebaikan. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah tidak menjadikan hal semacam ini sebagai suatu kebiasaan. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kami pernah berada di dekat kuburan Baqi Al-Gharqad. Nabi SAW mendatangi kami. Lalu beliau duduk. Kami pun ikut duduk di dekat beliau. Beliau membawa sebuah tongkat kecil yang dengan tongkat itu beliau memukul-mukul permukaan tanah dan mengorek-ngoreknya secara seraya berkata, 'Tidak ada seorang pun dari kalian dan juga tidak satu pun jiwa yang bernafas, melainkan telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, dan sudah ditentukan jalan sengsaranya atau bahagianya.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah keempat, hadis tersebut menunjukkan bolehnya duduk di samping makam ketika memakamkan jenazah, dengan syarat bahwa hal itu tidak membuat sempit orang-orang yang sedang memakamkan jenazah atau merusak makam yang ada di sekitarnya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu di atas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.